Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat yang ketujuh dalam surat Al-Fatihah penjelasannya akan lebih gamblang kalau kita kaitkan dengan surat Al-Furqan. Ketika Allah itu menyampaikan kondisi mereka manusia yang sangat-sangat merasakan kerugian itu luar biasa, masuk pada titik terdalam ulu hatinya. Jadi ini penyesalan yang luar biasa. Penyesalan manusia itu ketika di dunia tidak akan sebanding dengan penyesalan manusia dalam kehidupan di akhirat. Karena penyesalan manusia itu di akhirat itu sampai masuk pada ulu hati yang paling dalam. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati penyesalan besar manusia itu pada waktu di akhirat yang masuk sampai pada ulu hatinya adalah diceritakan oleh Allah. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, mereka itu sambil menggigit jari jemarinya, mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, cobalah dulu kami mengikuti jalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para nabi dan para rasulmu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sebuah kerugian yang paling besar pada kehidupan manusia setelah mereka berpindah menuju kepada alam akhirat, kecuali adalah penyesalan paling besar itu bukan ketika mereka miskin, bukan ketika mereka bodoh, bukan ketika mereka mendapatkan kesempitan, bukan. Berapa banyak orang yang miskin di akhiratnya mendapatkan keridhaan dari Allah. Berapa banyak orang yang kaya juga mereka mendapatkan kebaikan ketika mereka taat. Tapi sesungguhnya perkara kerugian yang paling besar itu adalah ketika manusia tidak mendapatkan jalan Rasul. Sehingga di dalam kehidupan mereka terjebak dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari para nabi dan para rasul. Ada yang terjebak dengan warisan nenek moyang. Ada yang terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan mereka menolak setiap petunjuk yang diwariskan para nabi dan para rasul. Ada yang terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ketika pemikiran itu dielulukan pada zaman ketika dia hidup. Lalu dia menjadi orang yang mudah terpesona, rapuh hatinya untuk mengikuti apa yang trending dan apa yang viral. Lalu meninggalkan jalan para nabi dan jalan para rasul. Itulah kerugian yang paling besar. Sehingga akhirnya orang-orang yang semacam itulah, mereka itu betul-betul dalam kondisi yang sangat menyesal, dan penyesalan itu masuk sampai pada ulu hati mereka, di mana penyesalan itu tidak sama sekali bisa untuk dirubah kembali, dan penyesalan itu tidak bisa ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki. Itulah penyesalan paling besar. Jadi kalau kita mendapati ayat itu jelas bahwasanya kenapa yang disampaikan dan diteriakkan manusia ketika di akhirat adalah tidak mengikuti jalan para nabi dan jalan para rasul, karena itulah kerugian yang paling besar. Ya, kenapa kok tidak berteriak? Dulu kenapa saya berzina? Dulu kenapa saya minum khamr? Dulu kenapa saya makan riba? Kenapa kok tidak disebutkan itu? Padahal itu juga dosa-dosa besar yang menyebabkan orang mendapatkan azab di akhirat. Memang betul itu dosa-dosa besar. Berzina, membunuh, makan riba, itu dosa-dosa besar. Tapi kenapa Allah tidak menceritakan bahwasanya orang-orang itu berkata, cobalah dulu saya tidak makan riba, cobalah dulu saya tidak berzina. Tapi justru perkataannya itu adalah cobalah dulu kami itu mengikuti jalan para rasul. Kenapa kok yang diucapkan justru malah penyesalan mereka tidak mengikuti jalan para rasul? Karena dosa zina, dosa makan riba, dan semua dosa-dosa yang lainnya itu masih kalah jauh dibandingkan dosa ketika pada hidup seseorang. Mereka tidak mendapatkan jalan para nabi dan jalan rasul yang harusnya mereka eksekusi pada kehidupan mereka. Dan itulah dosa yang paling besar, yang menenggelamkan dosa-dosa yang lainnya, yang tidak diucapkan orang itu ketika menyesal di akhirat, kecuali yang disebutkan itu perkara yang paling besar yang membuat dia itu menyesal. Makanya sering saya sampaikan kan, kalau ada orang kehilangan mobil, di dalamnya ada laptop, di dalamnya ada sepatu, di dalamnya ada handphone. Maka mobilnya harga 500 juta, laptopnya harga 20 juta, handphonenya harga 20 juta, mungkin sepatunya harga 5 juta. Hilang bareng-bareng. Mobilnya 500 juta hilang,
Di dalamnya laptop harga 30 juta, handphone 20 juta. Maka pertama kali ketika dia menyadari mobilnya hilang, pasti yang dia sebutkan itu perkara barang yang paling mahal. Dia tidak mungkin menyebutkan sepatunya. Kenapa tidak menyebutkan sepatu? Karena sepatu cuma 5 juta. Kenapa dia tidak menyebutkan handphonenya? Handphonenya hanya 20 juta. Kenapa dia tidak menyebutkan, aduh laptop saya, laptopnya hanya 30 juta. Tapi kenapa dia menyebutkan, aduh mobilnya? Karena mobilnya yang paling mahal seharga 500 juta. Dan itulah sebuah analogi sederhana. Kenapa orang ketika nanti di akhirat mereka mungkin berzina, mereka mungkin minum khamr dengan sederet dosa-dosa besar yang mereka lakukan, tapi justru yang mereka sebutkan, cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Kenapa dulu kami mengikuti jalan bukan jalannya para nabi dan bukan jalannya para rasul? Kenapa itu yang disebutkan? Karena itulah yang paling besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka kepada orang yang Allah utus kepada mereka seorang nabi dan rasul, dan Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka justru menceraikan kehidupan mereka dari jalannya para nabi dan menceraikan Al-Quran yang menjadi petunjuk pada kehidupan. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita kaitkan surat Al-Furqan itu dengan surat Al-Fatihah. Makanya inilah yang menjadikan kita paham permohonan paling agung itu supaya kita mendapatkan jalannya para nabi. Supaya setan itu tidak membuat kita tercerai-berai dari jalannya para nabi dan tidak tercerai-berai dengan jalannya para rasul. Karena banyak sekali pada kehidupan kita terdistract dengan banyak hal. Sesuatu yang viral, sesuatu yang trending, sesuatu yang muncul bertubi-tubi di sekitar kita, itu bisa mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itu fitnah. Dan fitnah itu terkadang, Masya Allah, fitnah itu terkadang datang tak diantar, pulang itu tak memberi pesan. Begitu cepatnya orang terkena fitnah, lalu akhirnya dia keluar dari jalan kebenaran, sebagaimana tali terurai seutas demi seutas dan tidak tersisa. Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang tertinggal pada hatinya dan tidak ada lagi yang tertinggal pada jiwanya, kecuali adalah fitnah yang telah menjadikan dia jauh sekali dari agama Allah tanpa dia sadari. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul kenapa permohonan paling agung dalam kehidupan manusia itu adalah meminta hidayah, di mana arti dari hidayah yang kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah itu simpel. Jalannya para nabi dan jalannya para rasul, supaya kita paham dan supaya kita meniti jalan itu. Lalu mati di atas jalan itu sebagai sebuah syarat keselamatan untuk mendapatkan visa pada kehidupan di akhirat dengan kelapangan ketika kita dimatikan di atas jalannya para nabi dan di atas jalannya para rasul. Makanya inilah yang menjadikan kita harus benar-benar paham ya. Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itulah permohonan paling besar. Dan tidak ada kebutuhan paling besar kita kecuali itu. Kemiskinan bisa jadi didapatkan oleh kita. Bisa jadi di antara kita ada yang mendapatkan hutang yang sampai hari ini belum dibayarkan dan belum mampu untuk membayarkan hutang. Bisa jadi ada di antara kita yang pernah terjebak kepada zina, lalu akhirnya kita menyesal hari ini terhadap perbuatan zina yang pernah kita lakukan. Dan berbagai macam kejadian mungkin pernah kita lewati. Tapi semua itu tidak boleh menenggelamkan. Bahwasanya kita harus senantiasa mengagungkan. Bahwasanya tidak ada perkara yang paling agung pada kehidupan manusia, kecuali adalah semoga hidupku sesuai dengan kaum yang diridhoi oleh Allah. Semoga caraku berpikir, caraku memilih, caraku bersikap sama dengan kaum yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Itu intinya. Ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah di awal ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Cara saya memilih rumah, cara saya untuk mengelola harta, cara saya ketika menyikapi informasi, cara saya untuk menjatuhkan pilihan, satu yang kita minta. Itu tidak keluar dari kebiasaan dan pakemnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari para nabi, dari para rasul, dari orang yang cinta kebenaran, dari orang yang mati syahid dan orang-orang yang solih
yang harusnya menjadikan kita selalu diikutkan dengan mereka.